warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin imamil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemandangan yang sangat menggembirakan. Anak-anak yang bisa baca Al-Quran, bahkan hafal, walaupun mungkin saat ini masih hafalan di juz 4, mudah-mudahan akan terus berkembang sampai khatam satu Al-Quran. Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati pengasuh daripada Rumah Tahfiz Al-Firdaus, Ustaz Ahmad Yasin. Begitu juga dengan para guru-guru, para asatidz, para ustazah-ustazah. Demikian juga kami hormati para tokoh-tokoh yang hadir yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi daripada hormat kami kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi naungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan apa yang diwariskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yasin tadi, banyak orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan banyak mungkin dari kita urusan syukur hanya terkait dengan urusan harta. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat harta yang banyak, alhamdulillah. Padahal di rumahnya ada rezeki yang besar, anaknya bisa baca Al-Quran. Jangankan mensyukuri anaknya baca Al-Quran, memikirkan pun mungkin tidak. Padahal hanya duduk, mungkin sebentar di rumah duduk setelah saja mikir, ya Allah, alhamdulillah anakku bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah anakku sholat 5 waktu. Bahkan mungkin tidak disuruh lagi sudah sholat. Nah, ini jauh daripada nilai harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya syukurilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wahai hadirin hadirat, terlebih lagi almarhum ayah kita Kayak Abdullah sebagai muassis daripada Rumah Tahfiz ini. Mudah-mudahan beliau diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan daripada amal, daripada pahalanya. Walaupun ulun pribadi yakin dengan seyakin-yakinnya beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang indah. Kenapa? Sebab rumah ini saja berapa banyak orang yang membaca Al-Quran di dalamnya, berapa huruf Al-Quran yang dibaca di bawahnya, itu terus pahalanya akan mengalir kepada beliau. Berapa banyak anak-anak yang baca Al-Quran di rumahnya, walaupun di rumahnya baca Al-Quran, tapi sebab dia bisa belajar Al-Quran di rumah sini. Nah, beliau lah kayak kita Kayak Abdullah Allah yarham yang membangun rumah ini. Kemudian tentunya pahala akan terus mengalir kepada beliau. Hendaknya ini menjadi contoh kepada kita semua, wabil khusus kita yang sudah tua-tua. Ayo, jangan sampai kita kalah dengan beliau. Kita titipkan sebagian daripada harta-hartanya kita di tempat-tempat yang kemudian akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus kepada kita. Kepada para wisudawan, wisudawati, begitu juga ada yang belum wisuda, para anak-anaknya kita, dikisahkan ada kisah, ada Kai dan cucu, ada Kai lawan cucu. Ujarnya si cucu, Kai, kenapa kita nih baca Al-Quran setiap hari? Ujarnya si cucu deh, karena si Kai alhamdulillah memperhatikan betul lawan si cucu, supaya si cucu ini baca Al-Quran terus. Ini jangan sampai yang sudah wisudawan, wisudawati merasa tamat baca Al-Qurannya kemudian tidak lagi baca Al-Quran. Nah, ini satu kekeliruan yang besar, kesalahan besar. Jadi ujar si Kai, melihat ada keranjang. Kai ini melihat keranjang.
keranjang gasan orang mungkin mangkat batu koran lubang-lubang dari tekad tuh dah. Nah, keranjang ada dua, ada gasan yang mangkat ya. Keranjang batu koran. Ujarnya si kayu cok. Ikam bawa keranjang nang rigatnya ke sungai. Ambil banyu di sungai, pakai keranjang ini, hibakakan banyu di drum. Nah, sudah paham insyaallah. Si cucu disuruh membawa keranjang yang berlubang-lubang, ngambil air atau ngambil banyunya di sungai supaya memenuhi drum yang kosong. Si cucu karena memang orangnya taat, anak yang soleh, cucu yang soleh, taat kepada kainnya, bawa keranjang tadi ke sungai. Akhirnya diisi, dibawa belum sampai lagi ke drum, habis sudah banyunya karena keranjangnya berlubang-lubang. Akhirnya balik lagi si cucu ke sungai, ambil lagi banyunya sampai 3 kali kada isi-isi itu drum. Apa aja si cucu kai amonan kai ini kita kada bakalan bisa mengisi drum karena keranjangnya berlubang-lubang. Maka akhirnya ujar si kai, coba lihat di keranjang yang ikam bawa tadi kayak apa wayah ini. Karena pertanyaan si cucu di awal adalah apa fungsinya, apa gunanya membaca Al-Quran setiap hari. Di mana si cucu ini kada paham juga isi daripada Al-Quran, taunya baca aja. Maka ujar si kai, lihat di keranjang tadi. Yang tadinya kotor, yang tadinya rigat, jadi bersih. Yang tadinya kotor, rigat, keranjang itu jadi bersih walaupun drumnya kada terisi. Maka begitulah kurang lebihnya orang yang baca Al-Quran setiap hari. Walaupun mungkin saat ini belum paham, yang penting jangan ditinggalkan. Harus baca Al-Quran setiap hari. Baginda Rasulullah SAW di dalam siratan hadisnya beliau menyampaikan rumah yang ada dibacakan Al-Quran setiap hari bagaikan kuburan. Dalam tanda kutip negatif karena bagus. Rumah siapa aja karena dibacakan Al-Quran itu kayak kuburan kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan orangnya? Orang yang kada baca Al-Quran setiap hari, yang kurang lebih kayak mayit. Nah, kalau memang berhalakan ya jangan baca Al-Quran. Tapi kalau kada berhalakan bacalah Al-Quran, sehingganya sangat jauh berbeda antara rumah atau orang yang membaca Al-Quran setiap hari dengan rumah atau orang yang tidak membaca Al-Quran setiap hari. Sehingganya jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Kisah terakhir ada dikisahkan, ada kai lagi nih, kainnya diisi jam tangan bahari. Jam tangan bahari itu langka arloji lah. Jam tangan, si kai ini diisi jam tangan. Pokoknya kemana aja jam tangannya dibawa, padahal gawian bahuma. Akhirnya sore-sore itu si Dito mengumpulkan bani, mengumpulkan bani di gudang bani. Ada gudangnya, lihat sini jam tangan ada, kumpulkan jam bani tadi. Pas sudah hendak ditutup gudang baninya, jam tangannya hilang. Berarti jam tangannya gugur di padang bani tadi. Bani itu padi, di padang bani. Akhirnya karena saking sayangnya dengan jam tangannya, saking sayangnya lawan arlojinya, dicarilah jam tangan atau arloji tadi di jalan, dibongkar-bongkar. Karena banyak, sudah lawas, kada dapat juga nih jam tangan. Jam tangannya kada dapat. Akhirnya si Din minta tolong. Rupanya ada anak-anak yang sedang main bola di hadapan. Kurang lebihnya 10 orang lah. Ada kakak-kakak main bola. Ujar si kayu, ujar si Din. Tolongi bang, aku nih mencari jam tanganku tergugur di padang bani. Karena ini anak-anak yang soleh, maka ketika ada orang tua minta bantuan langsung dibantu. Langsung datangan, amping nih main bola. Kenapa amping main bola? Karena ada orang tua minta tolong. Mereka ini adalah anak-anak yang soleh. Walaupun main bola, di stop dulu main bolanya, bantu orang tua. Akhirnya anak-anak ini datang ke gudang bani tadi, umpat bercampur juga di sana, mencari jam tangannya, cari orang ke-11 lawan si Kai. Cari jam tangannya kada dapat.
Sudah parak sanja, hendak maghrib stop. Ujar kakak-kakak, kayak pakai. Ujar Sidin karena sudah parak sanja deh. Isuk aja kita sambung pulang mencarinya. Isuk jar Sidin, saking cintanya Sidin lawan jam tangannya. Isuk kita sambung. Akhirnya hendak ditutup lewat seorang laki-laki. Pas sudah hendak dikunci, lewat seorang laki-laki. Okai, ujar si laki-laki yang si pemudanya. Ada apa tumbur benar orang dia di dalam gudang? Maka dikisahkan oleh si Kai, jam tanganku hilang, tergugur dalam banih tuh. Jam tanganku hilang, tergugur dalam banih. Ujarnya si pemuda, Okai, hakonlah dia ulun mencarinya. Nah, karena si Kai cinta lawan jam tangan lawan arlojinya, ujar si Kai, hakon pada cariakan. Syaratnya 2. Ujar si pemuda syaratnya 2. Syarat pertama, yang masuk ke gudang bani ulut seorangan aja. Yang masuk ke gudang bani ulut seorangan aja. Ujar si pemudanya. Yang kedua, orang pian di luar jangan ribut. Syaratnya 2, pertama yang masuk ulut aja seorangan. Ujar si pemuda. Yang kedua, orang pian yang nunggu di luar jangan ribut. Akhirnya masuklah si pemuda tadi. Maaf, si pemuda dalam gudang bani berdiri batarai. Berdiri di dalam gudang hening, di luar gudang hening, kada ada ributnya. Akhirnya kedengaran bunyi jam tangannya kedengaran. Karena yang dalam gudang bani orangnya diam, yang di luar gudang bani orangnya pun diam tenang. Akhirnya suara jam tangan yang ada di dalam bani tadi terdengar. Oh di sini Bang, ujar si pemuda. Akhirnya diambil. Akhirnya ketemulah apa hikmah daripada kisah ini, atau mungkin dongeng ini. Hikmahnya adalah setiap kita mendapatkan permasalahan, yang pertama adalah tenang dulu. Tenang dulu, sabar dulu. Dan tenang, sabar dan tenang bisa didapatkan salah satunya dengan cara orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena sekali lagi banyak sirakan daripada hadisnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang baca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran jauh berbeda. Orang yang baca Al-Quran mudah menghadapi kehidupannya. Orang yang tidak baca Al-Quran cenderung susah dalam menghadapi perjalanan kehidupannya. Ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati dan tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara kita pada hari ini. Acara yang terakhir, doa sekaligus untuk pembacaan doa.